Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman untuk pertemuan 11. Hukum 2 termodinamika. Hukum termodinamika 2 ini menyatakan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Atau dalam proses spontan, entropi total alam semesta, sistem plus lingkungan selalu bertambah. Nah, secara matematisnya dapat digambarkan pada rumus berikut ini, yaitu delta S total sama dengan delta S sistem plus delta S lingkungan kurang lebih besar dari 0. Nah, untuk mengapa hukum kedua ini ada, karena hukum pertama termodinamika hanya menyatakan delta U sama dengan Q kurang W, di mana hukum pertama tidak menentukan arah proses. Misalnya secara energi S bisa mencair atau membeku. Dua-duanya bisa dilakukan dengan manipulasi energi, tapi di suhu kamar yang spontan hanyalah S mencair. Tidak bisa itu es yang membeku. Nah, hukum kedua memberikan arah. Proses yang terjadi secara alami atau spontan adalah yang menyebabkan peningkatan entropi total. Selanjutnya untuk spontanitas proses. Proses tidak spontan adalah proses yang tidak akan terjadi kecuali dibantu oleh kerja internal atau perubahan kondisi. Contohnya, air mengalir ke atas tanpa pompa, gas terkonsentrasi ke sudut ruangan, es terbentuk dari air pada suhu kamar tanpa pendinginan. Ciri-ciri proses spontan: tidak memerlukan kerja dari luar, terjadi perubahan menuju ketidakaturan lebih besar. Selanjutnya, entropi. Entropi adalah ukuran ketidakaturan atau jumlah kemungkinan konfigurasi dalam suatu sistem. Semakin besar entropi, maka sistem makin tidak teratur dan energi makin tersebar. Contohnya itu gas memiliki entropi lebih tinggi daripada cairan atau padatan. Proses es mencair, maka entropi naik. Padat ke cair dan ke gas, dan cair ke gas, yaitu entropi meningkat. Pembentukan kristal sama dengan entropi menurun. Secara matematis, untuk proses reversibel dapat digambarkan dalam rumus delta S sama dengan Q reversibel per T. Nah, Q reversibel adalah kalor yang masuk atau keluar secara reversibel atau perlahan dan setimbang, sedangkan T dalam bentuk Kelvin adalah suhu mutlak. Jadi entropi membantu menentukan arah alami atau spontan suatu proses. Selanjutnya untuk perubahan entropi. Nah, urutan entropi berdasarkan wujud zat. Dari padat lebih kecil entropinya dari cair. Nah, untuk sedangkan cair lebih kecil entropinya daripada gas. Gas memiliki entropi paling besar karena susunan partikelnya paling tidak teratur. Contoh perubahan entropi dalam reaksi kimia. Misalnya H2O ke H2O yang yang solid ke liquid. Nah, es mencair kemudian menjadi entropi meningkat, maka delta S-nya lebih besar dari 0. Nah, berikut dari contoh-contohnya. Nah, dapat disimpulkan dari contoh-contohnya, entropi menggambarkan tingkat ketidakaturan sistem, reaksi yang menghasilkan gas atau perubahan wujud ke bentuk yang lebih bebas, misalnya padat ke cair atau cair ke gas, cenderung meningkatkan entropi. Sebaliknya, pembentukan zat padat dari ion atau pengurangan jumlah gas menyebabkan penurunan entropi. Selanjutnya,
Untuk energi bebas Gibbs. Nah, energi bebas Gibbs atau delta G menyatakan kecenderungan suatu reaksi kimia untuk berlangsung secara spontan. Rumusnya yaitu delta G sama dengan delta H kurang T kali delta S. Pada kondisi standar, yaitu delta G sama dengan delta H kurang T kali delta S. Pada kondisi standar, ditulis delta G sama dengan delta H kurang T kali delta S. Pada kondisi non-standar, berlaku delta G sama dengan delta G tambah RT kali ln kali Q. Nah, Q ini diperoleh seperti dari rumus kesetimbangan, yaitu produk kali koefisien per reaktan kali koefisien dari reaktan. Nah, selanjutnya untuk hubungan antara entropi, delta S, entalpi, dan energi bebas Gibbs. Nah, hubungan entropi total. Nah, yaitu delta S total sama dengan delta S sistem plus delta S lingkungan. Nah, delta S lingkungan itu sama dengan min delta H per T atau temperatur. Nah, untuk delta S total sama dengan delta S kurang delta H per T. Hubungan dengan energi bebas Gibbs sama dengan jika dikalikan dengan minus T, maka minus T kali delta S total sama dengan delta H kurang T kali delta S sama dengan delta G, atau delta G sama dengan minus T kali delta S total. Nah, berikut tabel kondisi spontanitas reaksi. Nah, kita dapat melihat tabel dari jenis proses delta S, delta G, dan keterangannya. Nah, di mana spontan delta S-nya itu lebih besar dari 0, dan untuk delta G-nya lebih kecil dari 0. Reaksi berlangsung sendiri. Nah, untuk setimbang delta S dan delta G-nya itu sama dengan 0. Keterangannya tidak ada perubahan bersih. Nah, untuk tidak spontan, delta S lebih kecil dari 0 dan delta G-nya lebih besar dari 0. Reaksi tidak terjadi sendiri. Nah, semakin besar delta S, semakin negatif delta G, artinya semakin spontan. Nah, untuk contoh soalnya, perhatikan reaksi pembakaran etana berikut. Nah, diketahui dari soal, yaitu delta S sama dengan minus 259,2 Joule per K-mol. Nah, kita konversi menjadi kilojoule per K-mol, yaitu minus 0,2592. Selanjutnya delta H minus 1559,7 kilojoule per mol, dan untuk suhunya 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin, dan tekanannya dari C2H6 yaitu 1,5 atm, O2 yaitu 0,8 atm, CO2 yaitu 1 atm, dan H2O yaitu 0,6 atm. Nah, penyelesaiannya pertama-tama kita mencari delta G-nya menggunakan rumus delta H kurang T kali delta S. Diperoleh delta G-nya yaitu minus 1486,4584 kJ per mol atau 1486,5. Nah, kemudian kita mencari delta G-nya. Sebelum mencari delta G, dalam kondisi non-standar, kita harus mencari Q-nya terlebih dahulu. Nah, diperoleh Q-nya yaitu 0,315, dan di dalam bentuk Laun yaitu minus 1,155. Nah, maka diperoleh delta G-nya dalam kondisi non-standar yaitu minus 1489,36 kJ per mol.
Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.